Hello, I am Sal Priadi with AM Festival and this is my great escape. Miliar-miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Dulu itu gue tuh kuliah hukum karena diminta orang tua gue untuk jadi notaris. Tapi karena gue gak suka, jadi gue akhirnya memutuskan untuk pindah kuliah ngambil bisnis. Setelah itu, gue buka, sekarang sih namanya kayak agensi kali ya. Gue punya firma kreatif gitu sama teman-teman gue. Jadi gue pegang campaign untuk beberapa brand, terus gue bikin digital activation buat brand-brand itu gitu. Kejadian berbusik ya sebenarnya dimulai dari ketika gue tuh ada salah satu klien yang bikin gue pusing waktu itu. Nah, refreshing gue itu pergi ke studio punya teman gue. Di situ gue mulai bikin-bikin lagu lah, genjreng-genjreng gitu ya. Sampai akhirnya ada satu lagu yang jadi lagu tongkrongan waktu itu. Udah gue bikin lagu, nah mereka ikut nyanyi juga. Lagunya jadi kayak semacam terkenal di tongkrongan. Dan mereka minta untuk ya udah deh rilisin aja lagunya. Disitulah awal karir musik gue sebenarnya. Damai sentosa kita bersama. Ini juga gue baru mengingat sebenarnya. Kebiasaan gue menulis tuh dari lama karena waktu itu ada satu teman bilang, lo tuh sebenarnya nulis dari lama tau, dia bilang. SMP dulu suka ngasih surat-surat cinta kalau lo suka sama orang, dia bilang gitu. Dan ternyata kebiasaan menulis tentang cinta itu ikut terus gitu sampai gue kuliah, sampai gue gede. Itu sebenarnya. Terus kalau kita ngomongin tentang eksplorasi genre, gue kayaknya nggak pernah merasa bahwa genre itu harus, maksudnya gue harus bermusik di satu genre gitu. Gue cuma merasa bahwa tulisan gue kadang-kadang kawinnya sama genre tertentu. Karena gue kebanyakan berangkat dari tulisan, keresahan yang gue punya itu gue tulisin. Jadi genre musik yang mengikuti tulisan-tulisan gue, mengikuti cerita yang pengen gue sampaikan. Daerah dan ibu kota punya pro dan kontranya sendiri-sendiri gitu. Dulu gue tuh cukup lama sebenarnya pertimbangan gue untuk akhirnya pindah ke Jakarta. Paling besar yang bikin gue jadi kayak kalau gue mau lebih jauh jalanin musik ini adalah karena waktu itu jangkauan gue nge-reach pendengar nggak bisa gede-gede. Secara infrastruktur sih sebenarnya. Media kita kurang banyak yang punya gaung sampai nyebarin ke nasional gitu. Terus kayak walaupun komunitasnya jalan di Malang, tapi ya jarang lah yang kegiatannya skala nasional. Nah, harus itu nggak harus. Tapi kalau emang yakin sama musiknya dan mau membawa musiknya lebih jauh, tentu saja harus ke kota yang punya infrastruktur lebih maju, lebih punya networking yang lebih besar dibanding dengan yang ada di daerah. Gue tuh dulu waktu awal jalanin karir ini sempat didudukin lah sama partner gue. Kita ngobrol, kita meeting. Dia tanya sama gue, lo tuh impian paling gedenya apa? Dia tanya gitu. Terus gue kayak, album kali ya. Gue pengen punya album 5 gitu. Gue pengen punya album 10. Gue pengen punya konser di GBK. Ternyata setelah gue tanyain lagi sama diri gue tuh sebenarnya sesederhana gue cuma pengen punya 3 hal. Yang satu sekolah, yang kedua gedung pertunjukan, yang ketiga semacam bed and breakfast gitu. Yang pengen gue kelola di kota kampung halaman gue. Kalau ngomongin meruncing ke gedung pertunjukan, gue selalu punya ketertarikan terhadap dunia pertunjukan. Gue merasa bahwa kampung halaman gue itu berpotensi besar kalau dilihat dari geografisnya gitu ya, daerahnya dingin gitu-gitu, cocok banget buat menikmati pertunjukan. Tapi memang pergerakan ke arah situ tuh kurang gitu. Terus beberapa kali ngobrol juga dengan pelaku di seni pertunjukan, mereka cerita bahwa hal yang paling kurang tentang audience development, di mana kita tuh sebenarnya kurang banget menumbuhkan minat dari sejak dini tentang dunia pertunjukan. Minatnya anak-anak SMA misalnya terhadap dunia pertunjukan sama nonton konser musik gitu ya, kita spesifik misalnya ngomongin teater gitu, itu tuh gapnya jauh banget. Nah, audience development ini yang sebenarnya gue juga pengen belajar ya, masih belajar, tapi gue pengen lah ada kontribusi yang gue lakukan untuk itu. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara. Lagu itu kan emang gue bikin buat
perayaan 1 tahun gue sama pasangan gue. Kasual banget, gue di kamar pegang gitar. Hari itu gue anniversary itu. Terus gue kayak nyanyi-nyanyi iseng, tiba-tiba keluarlah lirik itu. Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Setelah bikin lirik bagian awal, gue langsung kayak judulnya kayak Serta Mulia nih gitu. Karena gue nemu frasa itu kan biasanya di lagu-lagu ulang tahun nih. Tapi Serta Mulia jarang banget diucapkan secara terpisah gitu. Karena menyertakan kemuliaan ya di verse yang mau gue ceritain itu. Karena mungkin proses bikinnya gak banyak distraksinya gitu. Gue gak banyak mikirin tentang entar jadinya lagu ini harus dikasih instrumen apa ya gitu-gitu lah. Gue emang pure waktu itu di dalam ruangan gue ya udah bikin lagu aja gitu. Rasa Serta Mulia itu semuanya spontan. Jadi itu yang mungkin ditangkap sebagai kejujuran. Tapi yang paling mengena buat aku malah sekarang dan miliar-miliar, juta-juta, ratus tahun lagi, ulangi tahun yang penuh bahagia bersamaku. Bukan persoalan liriknya, tapi gue menemukan bridge itu sampai gue berkaca-kaca. Karena kan nadanya tiba-tiba tinggi gitu kan. Nah di nada itu tuh gue ketemu kayak, ini lagu kayaknya harus dikenalin juga sama orang lain gitu. Keberatankah kau bila Gue tuh kan lama banget mempertimbangkan gue harus pindah atau enggak. Setelah akhirnya gue ketemu sama satu orang ini, dialah yang sebenarnya meyakinkan gue, udah lo jalan deh di Jakarta, lo bisa. Dia terus gitu menyampaikan keyakinannya dia. Akhirnya gue bikin gue jadi juga yakin. Udah akhirnya kita bekerja sama untuk jalanin karir musik ini. Kalau kita ngomongin tentang pasangan gue, ya tentu saja dia berpengaruh besar juga di gue. Gue tuh bisa bilang gak ada orang yang lebih mengerti gue dibanding pasangan gue. Gue bisa kayak jam 3 pagi bangunin dia terus, aku nemu ini nih. Terus gue cerita gitu. Terus dia, oh iya, dia mendengarkan dengan baik. Gue kerasa dia mengerti gitu apa maksud gue. Jadi itu orang-orang di sekitar gue, wanita-wanita ini, kalau dibilang berpengaruh ya memang mereka lah yang berpengaruh. irama laut teduh bersamamu. Kalau cuman gimmick sih nggak juga kayaknya ya. Kalau akrab tapi hitungannya gue bisa keluar berdua tanpa harus cari-cari bahan obrolan, terus tanpa harus canggung gitu ya. Ya mungkin ya salah satu yang dekat gitu. Irama laut teduh bersamamu. Gue cerita sama dia, gue lagi diet nih. Gue juga pengen diet nih. Udah kita challenge aja diri kita masing-masing. Kalau kita berhasil diet di tanggal tertentu, kita saling ngasih hadiah gitu. Setelah gue ngobrol itu, tiba-tiba rumah gue diketok orang. Orang ngirimin gue makanan, fast food gitu, banyak banget. Orangnya adalah Iyas Lawrence. Dia kirim, terus gue, wah kurang ajar nih. Gue cecet sama dia segala macam. Lihat aja lo ya, gak lama gue kirimin dia tumpeng ke rumah dia. Kok jadi serius gini nih, gue mesti ngapain lagi nih gitu. Gue telepon lah salah satu temen di penggalangan dana gitu. Akhirnya kita bikin penggalangan dana untuk buka warteg Lawrence. Orang bisa makan gratis di warteg gitu. Ini orang memang kurang ajar. Dia tiba-tiba pagi-pagi datang bawa food truck. Dia ngajakin gue keliling bagiin makanan. Kita pakai baju, pakai celemek, kita puter Jakarta, kita bagiin makanan. Kita akan goyang, 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 tapi jangan gentar. Brother, sebelumnya ini di loudspeaker brother, karena orang-orang sedang bikin konten brother. Bada, halo, ini Om Sal, Bada di mana? Om Sal, aku pernah nonton. Iya sayang. Yang aku pernah nonton di TV. Iya. Kenapa aku pernah nonton di TV ada kayak buka Om Sal? Oh iya, di mana sayang? Nontonnya di mana? Nanti kita nonton filmnya Om Sal. Nanti nonton film aku ya. Say hi dulu say hi sama semuanya. Hai gitu dulu. Kuat banget. Ya wis dulu, ntar yo. Yo, Thank you. semangat yo. Irama laut teduh bersamamu.
gue sekarang lagi proses untuk bikin album kedua gue. Konsepnya juga akan berbeda karena ya itu tadi, jalan hidupnya berbeda, terus warnanya berbeda, yang mau gue ekspresikan juga berbeda. Jadi itu sih rasa-rasanya yang 2022 mudah-mudahan bisa jadi persembahan gue. bersama